بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai hamba-Nya untuk memperbanyak pujian, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam semua keadaan yang kita alami. Allah Subhanahu wa taala Dialah zat yang memberikan kita segala kemudahan. Allah Subhanahu wa taala dialah zat satu-satunya yang memberikan kita rezeki dan mengatur segala urusan kita setiap hari. Para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-muraqabah. Bab al-muraqabah. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab al-muraqabah. Bab yang kelima dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab al-muraqabah. Bab tentang muraqabatullah, pengawasan atau pemantauan Allah Subhanahu wa taala atas segala yang dilakukan oleh hamba-Nya, yang tentunya ini berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup dan melingkupi segala sesuatu, yang tidak akan ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaraka hina taqum. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah zat yang yaraka hina taqum, yang melihat engkau tatkala kamu bangkit, bangun. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga yang menggerakkanmu tatkala waktu sujud. Jadinya semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Oleh sebab itu, ketika kita solat, benar-benar melakukan solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu salata muwaddi'in. Solatlah kalian sebagaimana solat orang yang akan berpisah. Ibaratnya solat yang kita lakukan adalah solat yang terakhir, yang kita tidak akan berjumpa lagi, yang kita tidak akan bertemu lagi. Ya. Dan itu juga sebagai contoh, tatkala
Jazakallah khairan. Ya, tatkala kita misalkan mau bepergian, mau safar, lantas keluarga tentunya akan mengantar. Ada yang diantar sampai terminal, tergantung kendaraan yang akan mereka gunakan. Ada yang sampai dermaga, ada yang sampai bandara. Ya. Nah, bagaimana sekarang ketika kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai? Bagaimana? Tentunya semalam atau bahkan sehari sebelum berangkat itu kita berusaha meluangkan waktu untuk bersama mereka. Kita berusaha berbuat baik sebaik mungkin untuk mereka. Ya. Benar enggak? Ya. Dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan supaya kita ketika salat itu seolah-olah salat orang yang akan berpisah. Supaya apa? Kita bisa khusyuk. Jadinya segala gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan ketika salat ataupun selain ibadah salat, di dalam keseharian kita Allah Subhanahu wa taala mengetahui. La yakhfa minhu atau la takhfa minhu khafiyah, yang tidak akan tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah apapun yang sangat tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ma'iyatullah yang dimaksudkan di sini adalah kebersamaan Allah dengan ilmunya. Allah mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga ketakwaan kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, pada saat apapun, bersama siapapun, saat sendiri atau bersama orang lain. Ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadinya yang dimaksudkan di sini Allah bersama kalian adalah Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, bersama kita dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai', tidak akan tersembunyi baginya sesuatu. Tidak bisa kita sembunyikan atau tidak bisa sembunyi juga sesuatu tersebut. Makanya di dalam niat-niat buruk Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Sebelum dilakukan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sebelum diniatkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faman hamma aw man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan." Barang siapa yang hamma bihasanah, dia berkeinginan keras untuk melakukan suatu kebaikan, namun falam ya'malha, dia tidak bisa melakukannya, dia terhalang untuk melakukannya karena udzur syar'i, ada hal-hal yang sifatnya darurat yang mencegah dia ya untuk bisa melakukan kebaikan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang ia niatkan, apa yang ia maksudkan, kesungguh-sungguhan di dalam hatinya, makanya Allah Subhanahu wa taala tulis pahala baginya padahal belum melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala mendahului segala sesuatu.
dan tidak ada yang bisa tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fil ardi wala fis sama, di bumi dan di langit. Jumlah jumlah makhluknya yang ada di bumi Allah mengetahui. Jumlah makhluknya yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Gerakan-gerakan semua makhluk di langit dan di bumi semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Dan sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, maha mengawasi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah melihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha melihat dan maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatul a'yun, khianat dari mata. Maksudnya apa? Lirikan mata kita sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Apapun gerakan mata kita, sesunyi apapun, sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui. Wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada juga Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Makanya kalau ada niat kita yang buruk, hati-hati. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan apa yang selama ini kita sembunyikan. Perbaiki niat kita. Perbaiki apa tujuan kita ketika kita duduk di majelis ilmu. Perbaiki apa tujuan kita ketika kita mau berdiam di pondok. Apa tujuan kita? Apa niat kita? Jadinya sekarang tanyakan pada diri kita sendiri, apa tujuan saya? Apakah niat saya sudah lurus? Karena sekali lagi tidak akan ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita miliki, yaitu jiwa muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk melakukan hal-hal yang maksiat atau yang Allah Subhanahu wa taala benci, kita akan bisa menjauhinya. Kita akan mengatakan Allah mengetahui saya. Jelas? Dan selain itu, apa yang kita ucapkan, yang kita ucapkan sendiri, yang kita ucapkan bersama teman, yang kita berbisik-bisik, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafazkan keluar suara kita dari mulut ini, apapun pembicaraan sekecil apapun, semuanya ditulis. Kalau baik ditulis kebaikan, kalau buruk ditulis dosa. Kemudian beliau mengatakan wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang menerangkan tentang sebagai dalil tentang muraqabatullah ini adalah ayat yang sangat banyak dan sudah diketahui. Kita masuk pada hadis yang pertama di dalam bab muraqabatullah. Al-hadits as-sittun, hadis yang ke-60. Al-awwal an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala' alaina rajulun shadidu bayadith thiyab,
tiba-tiba terlihat muncul seorang laki-laki yang syadidu bayadith thiyab, yang ia berpakaian putih. Laki-laki ini berpakaian putih. Syadidu sawad sya'r, dan memiliki rambut yang hitam. Hitamnya bagus, pakaiannya putih, gagah. La yura alaihi atharus safar, dan tidak ada terlihat atau tidak ada tanda-tanda orang yang sudah melakukan perjalanan. Yang biasanya kalau orang melakukan perjalanan, tentunya dia akan keringetan, ya kan? Rambutnya akan kusut, kemudian pakaiannya juga akan gak karuan, kena debu, kemudian apa lagi? Ya, akan kotor, pakaiannya kusut, rambutnya akan acak-acakan, keringetan dan yang lainnya. Tapi ini tidak ada tanda dari orang musafir sedikit pun. La ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada juga dari kami yang mengenalnya. Siapa ini? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduknya ke mana? Mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia sandarkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, didekatkan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan dia duduk sambil duduk yang rapi. Ini adab kita menuntut ilmu, duduk rapi, tenang, dengarkan. Kalau ada pertanyaan dengan cara yang sopan. Dan lihat, laki-laki ini, sosok laki-laki itu datang dengan pakaian yang baik. Jadinya ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah yang akan kita lakukan, hendaknya persiapkan bagaimana kelayakan dari pakaian kita. Suci enggak? Bagus apa enggak? Ya. Jangan sebaliknya, ketika kita nuntut ilmu, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, pakaian asal-asalan. Namun ketika ada acara kondangan gimana? Ada undangan walimah, undangan akikah, atau ada acara reunian dan yang lainnya, dipersiapkan. Ada acara perpisahan, belum 6 bulan sebelum acara perpisahan pakaian udah dipersiapkan. Ujung-ujungnya nggak ada acara perpisahan, corona. Nah, namun sekarang bagaimana ketika kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ketika, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk nuntut ilmu? Bagaimana kelayakan pakaian kita? Ya, bagaimana badan kita, bersih apa tidak, segar apa tidak, semuanya harus diperhatikan. Lihat sekarang contoh yang diberikan oleh laki-laki tersebut. Ketika dia mau bertanya, dia benar-benar mendekat, bukan menjauh. Kemudian dia dengan bahasa yang sopan, dia dengan pakaian yang sopan, ya, duduknya juga duduk yang benar-benar kelihatan memperhatikan, tegap, ya. Wa qala ya Muhammad, kemudian laki-laki itu mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Dia mengatakan, beritahukan aku tentang Islam. Apa Islam itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Al-Islamu, Islam itu adalah. Ini pondasi dari Islam. Dasar dari Islam itu berapa? Ada? 6 apa 5? Ada? 7. Kita lihat sekarang. Dia mengatakan al-Islam. Inti dari Islam itu apa? An tashhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berapa ini? 1 apa 2? 1. Yang dinamakan sebagai syahadatain. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, engkau menjaga ibadah salat. Mendirikan salat itu bagaimana? Memperhatikan waktu salat. Yang pertama, memperhatikan waktu salat. Kemudian salat di awal waktu. Memperhatikan yang berkaitan dengan kesempurnaan salat, baik yang berkaitan dengan sunnah qauliyah atau fi'liyah di dalam salat harus dijaga. Kemudian tumakninah di dalam semua gerakan-gerakan salat. Dan yang berikutnya adalah mengutamakan salat yang wajib dari yang lainnya. Memperhatikan yang wajib. Jangan sampai bangun tengah malam salat tahajud. Ya kan? Salat bangun setengah 4, jam 3, jam 3.30 bangun salat tahajud. Tapi apa? Salat subuh nanti jam 6.30. Kan? Bagaimana ini hukum salatnya? Ya. Ini salah. Perbaiki bagaimana cara kita menjaga yang wajib dulu. Kalau sudah terjaga yang wajib, berusaha menjaga yang sunnah. Namun jangan dengan alasan menjaga yang sunnah akan melalaikan kita dari yang wajib lagi. Wa tuqimas shalah, maksudnya ini adalah mendirikan salat yang 5 waktu. Salat 5 waktu, Nabi SAW mengibaratkan ibaratnya, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum thumma ightasala minhu 5 marratin hal yabqa minhu daranun? Qala la yabqa minhu darad, atau kama qala alaihi assalatu wassalam. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang bagaimana keutamaan dari salat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Seandainya ada orang yang tinggalnya di pinggir sungai, tinggal di pinggir sungai, kemudian apa? Rumahnya itu di dekat sungai, dan dia mandi 5 kali sehari. 5 kali sehari. Ada enggak dakinya? Ada enggak kotorannya? Enggak ada. Itu ibarat solat 5 waktu. Kalau kita lakukan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, solat itu akan membersihkan kita dari segala
dosa. Kemudian yang berikutnya, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Ya, zakat fitri, yaitu zakat yang dikeluarkan pada malam Id. Waktunya mulai malam Id sampai sebelum solat Id, sebelum khatib takbir. Ya, sebelum solat itu waktu mengeluarkan zakat. Itu waktu yang utama dan boleh disalurkan sehari sebelum hari raya tersebut. Boleh. Misalkan karena kaitannya dengan waktu dan yang lainnya, khawatir akan telat, khawatir tidak bisa tertunaikan zakat tersebut, maka boleh. Yang salah adalah sebulan sebelumnya atau pada tanggal 16 Ramadan, tanggal 15 Ramadan sudah mulai membagikan zakat fitrah. Itu salah. Jelas? Nah. Apa fungsi dari zakat fitrah? Apa fungsinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuhratan lil aghniya wa tu'matan lil masakin. Zakat itu fungsinya adalah untuk menyucikan harta orang kaya dan untuk makanan orang miskin. Itu fungsinya. Wa tu'tiyaz zakah. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah zakatul fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahlu kitab. Engkau akan berdakwah ke daerah ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hendaknya yang menjadi dakwah, yang menjadi maudhu' dakwah yang pertama adalah tentang iqrar. Mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat, sudah bersyahadat, ya, fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Beritahukan mereka, ajarkan bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka untuk menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat, sudah mendengarkanmu, sudah bersyahadat, sudah menjaga ibadah salat, fa akhbirhum, beritahukan mereka, annallaha iftarada alaihim sadaqatan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah. Maksudnya di sini zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa tu'tu fuqara'uhum, yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Jelas? Baik. Kemudian yang keempat, wa tasuma Ramadan. Wa tasuma Ramadan. Islam yang berikutnya adalah puasa bulan Ramadan.
Sebentar lagi bulan Ramadan. Sekarang kita pada bulan Rajab, berikutnya Sya'ban, Ramadan. Sekitar 2 bulan kurang. Ya, kita akan masuk pada bulan Ramadan. Persiapkan diri untuk Ramadan. Sudah siap belum? Siapkan iman. Siapkan iman untuk Ramadan. Siapkan ilmu. Ini yang keempat, yaitu watasuma Ramadan. Islam yang keempat adalah puasa bulan Ramadan. Watahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, ke Makkah. In istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan. Mampu di sini pertama mampu harta, kaya. Ya. Ada ongkos naik hajinya, ONH-nya cukup terpenuhi. Mampu berikutnya adalah dia juga sehat, bukan orang sakit. Ya. Mampu berikutnya adalah dia mampu ada bekal yang ditinggalkan untuk keluarganya di rumah. Ya, kemudian terkhusus bagi wanita, mampunya juga sebagian para ulama mengatakan mampu atau kategori mampu untuk wanita adalah ada mahramnya. Ya, ada mahram yang mendampinginya. Enggak boleh beli mahram. Ya, sewa mahram enggak boleh. Qala, lantas laki-laki itu mengatakan, sadaqta, engkau benar. Dia yang bertanya, dia yang bilang, oh benar, seolah kayak ngetes gitu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka Umar mengatakan, kami heran terhadap laki-laki itu. Dia yang bertanya, kok dia lagi yang membenarkan. Qala, laki-laki itu kembali mengatakan, fa akhbirni 'anil iman. Beritahukan aku tentang iman. Apa itu iman? Ya. Qala an tu'mina billahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah an tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitabnya, kitab yang ia turunkan, ya, wa rusulihi, dan para rasulnya, para utusannya, wal yaumil akhir, dan beriman terhadap hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kata tu'min, engkau beriman. Ya, seandainya diatapkan wal yaumil akhir atau wa bil qadri khairihi wa syarrihi, ini cukup. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi di sini wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri, dan engkau beriman, ditegaskan lagi, ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik buruknya, harus beriman, semuanya berdasarkan takdir Allah. Ini menunjukkan bahwasanya perkara takdir ini banyak orang yang mengingkarinya, banyak orang yang mengingkarinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi wa tu'min, dan engkau, ditekankan lagi, beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Kembali yang kedua, laki-laki itu mengatakan engkau benar. Qala, lantas yang ketiga dia bertanya, fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian atau dia mengatakan, maka beritahukan aku tentang al-ihsan. Mana itu ihsan?
Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman yang bagian dari apa? Usul iman. Dasar-dasar iman itu 6 ini. Ya. Kalau tidak lengkap yang 6 ini, salah satu dari yang 6 ini tidak ada, maka iman itu akan gugur. Jelas? Adapun pengertian iman menurut para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-imanu yang dinamakan khamsun nunat, 5 nun. Yang pertama qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman itu diucapkan. Kita mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Al-Quran, ucapkan. I'tiqadun bil jinan atau bil janan. Kemudian selanjutnya diyakini, ditetapkan di dalam hati, dibenarkan di dalam hati. Wa amalun bil arkan, dan diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Kita mengatakan beriman kepada Allah, harus taat kepada Allah dengan apa? Melaksanakan segala apa yang ia perintahkan, salat, puasa, zakat, berbakti kepada orang tua dan yang lainnya. Yazidu bi ta'atir rahman, dan akan bertambah dengan taat kepada Allah Ar-Rahman, dan wa yanqusu bil isyan, dan akan berkurang iman itu karena maksiat, atau bi ta'ati syaitan, dengan taat kepada syaitan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian dia mengatakan, beritahukan aku tentang al-ihsan. Qala, ini sebagai syahid di dalam bab muraqabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, seolah-olah melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak bisa, tidak mampu melihatnya, namun yakinlah fa innahu yaraka, Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita, pasti melihatmu. Bisa enggak kita melihat Allah? Ya, ini cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala kita lihat. Karena kekhusyuan kita, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah kekhusyuan kita di dalam melakukan ibadah, melakukan salat, bermunajat kepada Allah, berdoa. Namun ingat, fa innahu yaraka, sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Sendiri, bersama orang lain, berbisik atau dengan suara yang lantang, semuanya Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui, mendengar. Qala fa akhbirni qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian pertanyaan yang keempat, dia mengatakan fa akhbirni 'anis sa'ah, lantas beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan waktunya hari kiamat? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat tersebut lebih mengetahui dari yang bertanya. Ini menunjukkan hari kiamat ilmunya hanya milik Allah. Kapan? Namun tanda-tandanya ada. Harinya hari Jumat. Jumat yang mana? Kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kalangan manusia.
Nabi saja tidak tahu. Makanya Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'alam minah as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala, lantas laki-laki itu mengatakan, fa akhbirni an amaratiha, ay alamatiha. Lantas kalau begitu beritahukan aku apa tanda-tanda dari kiamat tersebut. Qala, tandanya antalidal amatu rabbataha, seorang amah, budak perempuan yang melahirkan sayyidahnya, nyonyanya sendiri, tuannya sendiri. Wa antaral hufata, yang berikutnya engkau melihat orang yang telanjang kaki, ya, hufatal urata al-alata, yaitu orang yang miskin, ya, orang yang miskin. Ri'a asyai, kemudian dia atau mereka penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, namun mereka yatatawul, mereka berlomba-lomba. Tatawul, mereka berlomba-lomba saling atasi di dalam mendirikan bangunan. Dan sekarang perkataan Umar mengatakan thumman talaq, kemudian orang itu pergi. Setelah bertanya dan dijawab oleh Nabi SAW, orang itu pergi. Falabithtu maliyan, kemudian aku berdiam diri beberapa saat, dalam waktu yang lumayan lama. Thumma qal, lantas Nabi SAW mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Siapa gerangan yang bertanya? Qultu, Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Adabnya para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka tawadhu, tidak sok tahu. Seandainya pada perkara yang mereka sudah mengetahuinya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mereka kedepankan. Allah wa rasuluhu a'lam, la adri, Allah wa rasuluhu a'lam. Jangan takut mengatakan saya tidak tahu. Jangan takut mengatakan Allahu a'lam. Jangan takut, jangan canggung untuk mengatakan saya enggak tahu. Allahu a'lam. Ya. Kenapa? Nisful ilmi la adri. Separuh dari ilmu itu adalah kamu siap mengatakan aku enggak tahu, bukan sok tahu. Jelas? Nah, ini di antara adab yang diajarkan oleh para sahabat ketika di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita, bagaimana cara kita untuk meneladani mereka di dalam sikap mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersama kita sekarang, tidak ada, beliau sudah wafat, yaitu dengan mengembalikan segala yang berkaitan dengan ibadah bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengatakan qila wa qal, katanya begini dan begini. Harus mengedepankan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan mengedepankan pendapat manusia. Jelas? Taib. Qultu, lantas Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu Jibril, sosok laki-laki itu adalah Jibril. Jadinya Jibril menyerupai diri sebagai sosok seorang laki-laki yang gagah, yang bersih. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Bisa merubah dirinya
tergantung apa yang ia inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atakum, dia mendatangi kalian. Yu'allimukum amra dinikum, mengajarkan kalian tentang perkara agama kalian. Jadinya seolah-olah sengaja Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dengan menyerupai sosok seorang laki-laki untuk memperdengarkan kepada para sahabat tentang agamanya. Ini loh agama itu. Yang mereka tidak bertanya. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambahan penjelasan hadis ini insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Begitu juga faedah-faedah hadisiyah kita akan ambil pada pertemuan minggu datang. Wallahu taala a'la wa a'lam.